menjaga domba-domba itu, mencari rumput ke sana. Sampai sekarang kadang-kala masih ada, kalau melewati jalan ya mobil-mobil berhenti semua untuk memberi jalan kepada gembala dan domba-domba yang jumlahnya ribuan itu pindah ke tempat lain. Ada domba yang karena asik makan rumput, jadi makan rumput itu. Dulu nenek kakek sering mengatakan demikian, mil ketemil, mil ketemil, mil ketemil, mil ketemil gitu. Jadi makan rumput tuh mil ketemil terus. Saking asiknya makan rumput tidak tahu kalau teman-temannya domba itu pergi. Dan hari sudah senja, karena dia hanya makan rumput, mil ketemil terus itu. Dan hari senja, matahari mulai merayap masuk bumi dan malam. Akhirnya dia menengok, perutnya udah besar karena makan rumput yang hijau itu. Makan terus, di depannya jurang. Lihat sekitarnya, loh temanku mana? Gelap. Akhirnya dia saking kenyangnya dia pulang, tetapi tidak kuat jalan. Mana kawan-kawananku itu? Tetapi gembala sangat baik. Dia mencarinya dan menemukan itu domba, satu di antara ribuan itu. Dan domba yang masih muda itu dipanggulnya, bawa kembali ke kandang bersama-sama kawanannya. Anak-anakku, kadangkala orang-orang itu seperti domba tadi, sibuk bekerja, mil ketemil, cari uang, terus akhirnya lupa kawanannya, gerejanya, persekutuannya. Lupa kalau hari Minggu gak ke gereja mencari uang. Lupa kadangkala maaf teman-temannya. Ya kalau kamu main game ya, jadi main game terus. Lupa kalau hari sudah malam, kalau bisa main game terus. Kalau mungkin papa mamamu ya itu kerja terus, lupa keluarganya, duit terus. Sehingga dia lupa orientasi. Lupa utara, selatan, timur, barat. Nggak tahu arah karena gelap. Meskipun kenyang. Ya kamu apa kalau kamu masih kecil ya? Main game atau main apa? Atau hanya apa saja, akhirnya merasa jauh dari papa mama, jauh dari teman-teman sekolah, jauh dari ya kumpul begini karenanya suka main game. Tetapi kita harus menyadari Tuhan, gembala itu mencari kita, membopong kita. Kita pernah lihat Yesus yang memanggil domba, membopong domba. Supaya ayo kamu capek, kamu serakah makan terus. Kamu makanan dimakan terus. Kalau bahasa Jawa, geragas. Kamu dikuasai emosimu, nafsu-nafsumu hanya mengejar itu terus. Sehingga kita lumpuh,
nggak tahu orientasi hidup, jauh dari kawanan, jauh dari keluarga, tetapi Tuhan gembala yang baik membopong kita, memanggul kita. Itulah gambaran Tuhan. Tuhan mengatakan, aku gembala yang baik. Kita sebagai domba-dombanya. Anak-anakku, domba sama kambing, kamu semua mungkin punya anjing ya. Ada anjing ras, ada anjing kampung. Saya pernah punya anjing kampung. Dan makanannya ya makanan sisa pemberian dari umat ya. Kan hebat-hebat tuh. Setelah makan ya saya kasih makanan sisa itu untuk 2 ekor anjing kampung saya di pastoran. Kadangkala lebih gemuk anjingnya daripada saya pastornya. Tetapi saya kaget. Saya keluar pastoran, anjing, 2 anjing saya itu kok makan kotoran-kotoran di sampah. Padahal sudah saya kasih makanan yang enak dari umat, sisa-sisa saya. Tapi kok masih geragas ya, makan di tempat sampah. Dan kemudian kadangkala kalau ada waktu saya mandikan, ya dengan sampo yang saya pakai juga. Tetapi setelah saya mandikan, kasih sampo kok lari ke tempat kotor ya. Belusuk-belusuk itu jadi kotor lagi. Oh, anjing kampung. Kualitasnya, karakternya itu memang begitu ya. Nah, maka anak-anakku supaya saya membedakan. Domba itu seperti anjing ras. Maka mahal. Kalau saya belum pernah memelihara anjing ras, tetapi saya lihat orang atau umat yang memelihara anjing ras, gak pernah main ke tempat sampah itu. Makanannya ya memilih, dia tidak semua makanan di sampah itu dimakan. Ya, itulah gambaran domba di sini kita susah menemukan. Domba itu berkualitas. Gitu. Kalau kambing, ya mungkin anjing kampung itu yang gak karu-karuan, sudah dimandikan, bagus, pakai sampo yang hebat, tetapi setelah itu belusuk-belusuk di tempat yang kotor. Makanan sudah disediakan, makanan yang baik, setelah itu habis cari tempat yang sampah. Ini bayangan, dan saya membayangkan kita sebagai domba-domba Tuhan itu seperti anjing-anjing ras itu. Diharapkan kita berkarakter, kita punya mutu. Maka Tuhan juga pada akhir zaman dalam Injil mengatakan, kamu kambing-kambing duduk sebelah kiriku, kamu domba-domba duduk sebelah kananku. Pada waktu aku di penjara engkau mengunjungi aku, pada waktu aku telanjang engkau memberi makan, pada mengunjungi aku, pada waktu aku lapar engkau memberi aku makan. Itu disebut oleh Yesus domba-domba. Tetapi yang sebelah kiri, hei kamu kambing-kambing, masuklah ke neraka, ke api. Karena kamu pada waktu aku di penjara enggak mengunjungi, pada waktu aku lapar kamu tidak memberi makan, pada waktu aku orang asing tidak kamu beri tumpangan. Maka anak-anakku, marilah kamu disebut oleh Tuhan domba berkualitas. Jangan seperti tadi saat cerita berjalan, kemudian dia hanya memikirkan makanan, terus mil ke mil makanan, terus sampai gelegean, nggak bisa makan, nggak tahu orientasi hidup, jauh dari mana-mana karena udara sudah hari sudah gelap. Kita diharapkan
menyadari itu. Jadi yang penting domba-dombaku, kita semua selalu dekat sama gembala. Akulah gembala yang baik, Tuhan mengatakan demikian. Tuhan menggambarkan dirinya dengan banyak kata-kata yang indah. Akulah jalan, kebenaran, hidup. Jalan yang benar yang memberi kehidupan. Akulah roti hidup. Nanti anak-anakku kita menyambut tubuh Kristus. Roti hidup yang membuat aku selalu bersemangat. Hidupku berkualitas, berkorban bagi orang lain. Hari ini kita mendengar akulah pintu kandang itu. Yesus mengatakanlah akulah pintu. Pintu yang dibuka. Kemudian melihat tadi di dalam Mazmur 23. Padang rumput yang hijau. Bukan pintu yang dibuka membuat celaka. Kalau sapi di sini mau dibawa ke Jakarta itu dibuatkan pintu, kemudian dipaksa, ayo masuk pintu itu, tapi naik ke truk. Bawa di truk setelah ada 5 atau 8, 10 ditutup, dibawa ke Jakarta, dibuat stik di sana. Maka sapi-sapi yang dibawa ke kota besar atau ke Surabaya dari desa itu selalu menangis itu kalau melihat, coba kamu lihat sapi-sapi yang di truk-truk itu. Dibuatkan pintu sempit, dibuat di sana mau disembelih. Banyak pintu-pintu demikian. Dan kita kadang-kala memasuki pintu itu kita buka membuat celaka. Yesus pintu, kalau kita melewati pintu Yesus dibuka. Tadi padang rumput yang hijau. Tuhanlah gembalaku. Mazmur 23 padang rumput yang hijau. Aku enggak kekurangan, aku hidup berlimpah sejahtera, pialaku penuh, luber, berlimpah. Tadi di dalam Injil mempunyai hidup yang melimpah-limpah. Nah, itu pintu Yesus. Kemudian Yesus akulah gembala. Gembala yang mengenal kamu masing-masing sebagai dombanya. Tidak kalau kamu antri di bank atau di mana, puskesmas, di rumah sakit, nggak disebut namanya nomor 5, nomor 6, dianggap nomor itu. Tetapi Yesus mengenal domba-dombanya, artinya mengenal namamu masing-masing, mengenal pribadimu masing-masing. Tadi saya cerita ada gembala yang tersesat karena serakah, makan terus atau main terus, atau apa saja. Yesus mendekati. Dia berpikir aku punya ribuan domba-domba, tapi satu hilang tidak utuh. Dia cari. Meninggalkan yang 99 ekor itu, mencari yang satu. Karena 99 itu kan tidak 100. Tidak utuh. Yesus meninggalkan yang 99. Begitu kita sebagai domba dicintai oleh Tuhan. Dia mencari dan menemukan. Supaya jadi 100 utuh. Kalau kurang satu tetap tidak utuh. Maka kita diminta berkualitas, tidak setengah-setengah tapi 100. Kalau belajar dengan baik dapat nilai A. Kalau sekarang A, kalau dulu 100 sih senang sekali. Tetapi dengan jujur, jangan nyontek. Itu kambing itu namanya, enggak berkualitas. Itu Tuhanlah gembala kita yang baik dan pintu yang memberi kita kesejahteraan, damai, padang rumput yang hijau bukan gersang. Kadangkala hidup kita gersang, disebut browning. Hidupku baru brown, coklat kalau musim kemarau. Kalau ke desa-desa pada musim kemarau capek, rumput kering, pohon-pohon kering, debu, brown. Tetapi kalau hijau, green, padang rumput yang hijau, mataku merasa damai, hatiku sejuk. Itu Tuhan kita.
Maka mari kita mohon supaya kita diteguhkan, Tuhanku gembala utama, dan aku sebagai domba-domba diharapkan bukan kambing tapi domba yang berkualitas. Lalu anak-anakku, hari ini hari panggilan. Mari kita berdoa bagi para, tadi sudah disebut, para pastor, imam. Para pastor itu artinya gembala. Kalau di Jawa Tengah romo. Romo itu bapak, father. Father. Kalau pendeta, referen, nah ini yang anak-anak ya. Kalau bahasa Inggris father itu priest berarti imam, tetapi kalau pendeta referen, referen itu pendeta. Di sini ya disebut pastor juga ya. Kita mohon supaya kita Tuhan memberikan gembala-gembala yang baik untuk gerejanya. Anak-anakku, mari terbukalah hatimu mulai sejak kecil ini. Kamu ingin jadi apa? Dokter. Dokter sudah banyak sekali. Jadi pilot banyak sekali. Jadi apa lagi kamu? Coba pikir, aku ingin jadi pastor. Gereja kita megah, ya nanti kalau ada rezeki silahkan ziarah ke Eropa. Gerejanya megah-megah, tapi nggak ada ekaristi. Orang masuk gerejanya, kagum, hebat, kagum, potret sini, tapi nggak ada ekaristi. Karena nggak ada romonya, nggak ada imamnya. Di Eropa, terutama di Amerika, mulai gerejanya megah-megah, tapi nggak ada imamnya. Anak-anakku, aku ingin jadi imam. Nggak ada gunanya gereja megah-megah kalau nggak ada ekaristi. Ada ekaristi, kemudian bangun gereja. Jangan terbalik, bangun gereja tapi nggak ada imamnya. Dan saya dulu mengapa jadi imam? Karena keluarga, bukan karena saya. Karena dulu waktu masih SD, masuk seminari dulu SD. Saya nggak tahu suruh masuk seminari ada apa. Tapi keluarga kakak-kakak saya, maka bapak ibu, anak-anak kita mungkin nggak berpikir apa, tapi coba masuk seminari. Dan saya diantar masuk seminari dan sama sekali apa itu imam nggak tahu. Tetapi di sana saya senang. Di SD senang, SMP senang, SMA senang. Dan lama-lama ya sudah saya jadi imam dan senang, sukacita. Sampai anak-anakku, saya mungkin kamu masih belum lahir. Saya sudah 30 berapa tahun seperti Romo Thomas itu jadi imam. 89 ditabis. Sukacita, gembira. Meskipun dulu ya kalau tugaskan di desa-desa itu misa kadang-kala 7 kali sendiri. Di parok itu sendiri, nyetir sendiri terus. Kalau minggu malam habis. Suaraku habis, tetapi hatiku sukacita. Apa sukacita? Menyelamatkan. Saya mau datang ke sini, tugas saya di HKY, nanti jam sore misa di HKY, karena saya ingin menyelamatkan anak-anakku, Anda lewat ekaristi. Saya kemarin di Dr. Sutomo rumah sakit, ada orang yang mencari romo di mana-mana, sibuk. Aku ingin ke sana. Diboncengkan sampai sana, saya berkati baru kemarin, minyak suci langsung meninggal. Rasanya saya bahagia sekali di situ. Maka anak-anakku mari, terutama orang tua, tanyakan. Meskipun anak 2 ya sekarang ya. Kalau dulu anak-anak banyak, tanyakan, apa kamu tidak ingin jadi pastor?
Apa tidak ingin jadi biarawati? Coba, seandainya di sana tidak kerasan, ya pulang tidak apa-apa. Banyak teman-temanku yang jadi hebat-hebat, berkarya di pusat-pusat sana. Mencoba. Jadi panggilan saya bukan karena saya, tetapi karena keluarga, bapak, ibu, kakak. Coba masuk seminari, dites di sana. Yang lain nggak diterima, saya diterima. Saya tidak pernah ikut misdinar, nggak tahu, tapi setelah di sana, oh misdinar dilatih, bisa. Tuhan memberi apa yang kubutuhkan kalau dipanggil. Saya bisa punya apa demi pelayanan, terutama kesehatan. Jadi bisa melayani dengan baik. Kalau dipanggil dan sakit-sakitan, tentu Tuhan tidak memanggil. Tuhan memberi apa yang dibutuhkan. Maka anak-anakku, terutama orang tua, coba tanyakan kepada cucu-cucu kita, anak-anak kita, ayo coba masuk seminari. Karena imam ke depan kalau habis sudah gereja akan redup seperti di Eropa sana. Maka para Roma SVD itu 600 menjadi misionaris mengisi gereja-gereja di Eropa sana. Terutama untuk apa? Maaf, menunggu gereja. Kalau tidak ditunggu ya dijual akhirnya. Kita sering mengeluh di Eropa sana, di gereja dijadikan kafe, gereja dibeli oleh pangeran Arab Saudi. Karena kosong, karena nggak ada imamnya. Lalu gimana cara memeliharanya? Ya akhirnya dijual. Kita di sini susah membangun gereja, di sana gereja dijual. Karena nggak ada imamnya. Orangnya memikirkan hidup-hidup apa cita-citanya jadi ini, tapi nggak ada mikiran lagi yang ilahi. Aku ingin jadi imam yang sungguh bahagia demi menyelamatkan orang lain yang tadi saya sharingkan. Saya bahagia hadir di desa, di kota, di mana prinsip saya, aku ingin menghadirkan Kristus, gembala itu yang menyelamatkan. Ekaristian menghadirkan Kristus. Entah di pelosok mana, di mana. Aku menghadirkan Kristus. Rasa capekku hilang di situ. Gak ada apa, jangan memikirkan aku dapat apa. Ya hanya sukacita. Maka Bapak Ibu dan anak-anakku, mari kalau nanti banyak yang mengatakan bagus ya jadi dokter, spesialis ini, jadi pilot, jadi apalagi insinyur, mau membangun ini, membangun ini. Mungkin Tuhan memanggilku jadi imam. Bapak Ibu jangan malah berdoa semoga di paroki ini banyak panggilan, tapi yang dipanggil jangan sampai anakku, anak tetanggaku saja. Kadang-kala bapak-bapak yang anaknya banyak itu sering, Romo yo anakku nakal banget, muga-muga dadi Romo wae, akalis setengah mati. Ya, ya jangan yang Tuhan, jangan yang jelek-jelek loh ya. Tapi ya nggak apa-apa, siapa tahu Tuhan mengubah anak-anak nakal itu malah jadi pastor baik. Tetapi paling tidak ya kita orang tua mari mendorong anaknya supaya menjadi ya biarawan-biarawati imam, terutama pada tahun-tahun ini. Dan tidak mudah gereja karena kita akan terpengaruh generasi punya anak dua iman-iman Romo yang jadi. Tetapi saudara-saudariku, banyak orang yang sukses, hebat, anak tunggal, di mana-mana. Saya punya teman yang hebat juga jadi imam. Hebat ya.
Hebat. Contoh-contoh ya Tuhan tetap berkarya kalau kita membuka hati, pikiran. Membiarkan Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya, terutama menjadi imamnya. Untuk ya mengikuti Tuhan, menggembalakan domba-dombanya yang di negeri kita ini semakin tambah umatnya, semakin tambah umatnya. Amin. Marilah kita berdiri, kita perbaharui iman kita dengan syahadat